Lionel Messi tidak bahagia di PSG. Karir Lionel Messi di klub barunya PSG tidak berlangsung dengan mulus sejauh ini. Pria berkebangsaan Argentina tersebut tampak kesulitan menunjukkan performa terbaiknya seperti sewaktu di Barcelona dulu. El Confidencial menduga kalau Messi tidak bahagia di Paris Saint-Germain dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, dan salah satunya terkait masalah bahasa. Alasan lainnya adalah Messi masih kesulitan beradaptasi dengan cuaca di Paris yang lebih dingin dibandingkan dengan Barcelona. Ex-rekan timnya di Barcelona yakni Luis Suarez juga pernah berkata hal tersebut pada awal musim ini. Presiden Barcelona pastikan bakal permanenkan Adama Traoré. Jelang penutupan bursa transfer musim dingin, Barcelona membuat satu rekrutan yang baru. Mereka resmi berhasil memulangkan Adama Traoré dari Wolverhampton. Sang winger dipulangkan ke Camp Nou dengan status sebagai pemain pinjaman. Namun Barcelona memiliki klausul untuk mempermanenkan sang winger tersebut. Menurut Laporta, pihaknya sangat senang bisa memulangkan Adama Traoré. Mereka menilai sang winger bisa jadi pemain kunci bagi Barcelona di masa mendatang. Jadi Laporta menyebut pihaknya bakal mengaktifkan klausul pembelian permanen tersebut yang akan aktif pada musim panas nanti. Laporta berani menggaransi timnya akan mempermanenkan Traoré, namun ia mengembalikan semuanya kepada sang winger. Final Piala Afrika rasa Liverpool, Mohamed Salah versus Sadio Mane. Mesir lolos ke Piala Afrika 2021 setelah berhasil mengalahkan tuan rumah yakni Kamerun dengan skor 3-1 lewat adu penalti. Laga harus diakhiri dengan adu penalti setelah selama 120 menit. Skor tetap 0-0 dalam pertandingan semifinal. Penjaga gawang Muhammad Abdul Gabal menjadi pahlawan kemenangan Mesir dengan berhasil memblok tendangan penalti Harold Makudi dan juga James Siligi. Mesir dipastikan ke partai puncak setelah sepakan Clayton J malah melebar dari gawang yang praktis memupus impian Kamerun untuk menuju partai puncak. Mohamed Salah yang biasanya menjadi penendang penalti kelima untuk skuadnya kali ini tidak perlu turut untuk menendang penalti, sebab Mesir cukup mengutus 3 penendangnya saja untuk melaju ke partai final. Hasil ini membuat Mohamed Salah akan menghadapi rekan satu timnya di Liverpool yakni Sadio Mane. Mesir kini memburu mahkota Afrika ke-8-nya. Sebaliknya Senegal berusaha mendapatkan gelar juara Afrika untuk pertamanya. Gaji Mbappe di Real Madrid 2 miliar per hari. Mbappe berstatus sebagai bebas transfer pada akhir musim, dan hal itu membuat Real Madrid tak perlu menggelontorkan uang untuk biaya kepindahan striker timnas Perancis tersebut. Menurut Bill, Mbappe kemudian akan diguyur dengan gaji sebesar 50 juta euro per tahunnya, alias mencapai 812 miliar rupiah. Bila dibagi per hari, gaji Mbappe akan diangkat 2,2 miliar per harinya. Catatan gaji Mbappe itu kemudian ada di kisaran 95 juta per jamnya. Andai dihitung per menit, gaji Mbappe akan diangkat 1,58 juta per menitnya dan ada di kisaran Rp26.000 per detiknya. Lewat nominal gaji tersebut, Mbappe akan menjadi pesepak bola dengan bayaran termahal di dunia. Los Blancos tersingkir dari ajang Copa del Rey. Hasil mengejutkan terjadi pada laga perempat final Copa del Rey antara Atletico Bilbao yang harus berhadapan dengan Real Madrid. Duel yang digelar di San Mamés tersebut bisa dimenangkan oleh Bilbao dengan skor tipis 1-0. Bilbao sukses melesakkan gol di menit ke-89. Alex Berenguer melesakkan gol dari tepi kotak penalti setelah bola tembakannya ke tiang jauh gagal dibendung oleh Courtois. Tipisnya waktu untuk mencari gol penyeimbang menyulitkan bagi Real Madrid. Hingga laga tuntas Atletico Bilbao mampu mempertahankan skor 1-0 tersebut. Usai dari Manchester United, Edinson Cavani akan segera pindah ke Spanyol. Cavani bergabung dengan Manchester United di tahun 2020 kemarin. Pada saat itu ia direkrut sebagai free agent dari PSG.
Sang striker hanya dikontrak selama 2 tahun, sehingga pada musim panas nanti masa baktinya di Manchester United akan berakhir. Beredar rumor bahwa Cavani akan pulang ke Argentina, namun Romano melaporkan bahwa Cavani kemungkinan besar akan tetap di Eropa. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Cavani kemungkinan besar akan pindah menuju Spanyol. Namun belum diketahui klub Spanyol mana yang bakal menjadi tujuan selanjutnya dari Edinson Cavani. AS Roma siap melepas Zaniolo dengan harga yang murah. Komentar dari manajer umum Giallorossi yakni Thiago Pinto pada pekan ini memicu banyak spekulasi tentang masa depan dari Nicolo Zaniolo. Dikatakan bahwa ia tidak bisa menjamin Zaniolo akan tetap berada di Stadio Olimpico. Diketahui kontrak Zaniolo akan berakhir pada Juni 2024 dan negosiasi perpanjangan kontrak tampaknya belum memenuhi kata sepakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang berapa biaya Zaniolo untuk bisa dibeli pada musim panas mendatang, dan jawabannya relatif cukup terjangkau. Menurut Calcio Mercato, AS Roma akan bersiap untuk menjual sang pemain internasional Italia itu hanya dengan angka 40 juta euro saja. Angka tersebut cukup murah jika dibandingkan dengan pemain-pemain muda menonjol yang ada di 5 liga top Eropa. Punya dana melimpah, Arsenal siap hedon di bursa transfer musim panas. Meski gagal memburu pemain yang diinginkan pada Januari kemarin, namun hal tersebut menjadi berkat tersendiri bagi Mikel Arteta. Sebab manajemen Arsenal disebut bakal memberikan dana belanja yang melimpah pada musim panas nanti. Pemilik Arsenal yakni Stan Kroenke dikabarkan siap mendukung Arteta untuk melakukan perubahan besar pada skuadnya nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal memberikan Arteta dana belanja mencapai 180 juta pounds atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Angka itu disebut akan menjadi angka terbesar dalam sejarah bursa transfer milik The Gunners. Dengan dana tersebut, kabarnya sudah ada 3 pemain yang masuk dalam daftar belanja Arsenal. Kabarnya Arsenal akan berusaha mendatangkan Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Resmi Arsenal putuskan tidak perpanjang kontrak dari Lacazette. Lacazette saat ini memasuki 4 bulan terakhirnya sebagai pemain Arsenal. Penyerang asal Prancis tersebut kontraknya akan habis pada 30 Juni mendatang. Belakangan beredar rumor bahwa Arsenal ingin memperpanjang kontrak dari Lacazette menyusul performa sang striker yang kini mulai membaik. Namun netizen melaporkan bahwa apa yang direncanakan Arsenal kini berbeda. Mereka bakal melepas Lacazette sebagai free agent pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak berencana untuk melanjutkan kerjasama dengan Lacazette karena dikabarkan Mikel Arteta tidak menghendaki hal tersebut. Performa Lacazette memang apik belakangan ini, namun Arteta menilai sang striker tidak konsisten. Oleh karena itu, Mikel Arteta berencana menggunakan jasanya hingga akhir musim nanti, sembari ia berburu mendapatkan striker yang baru pada musim panas. Resmi Douglas Costa merapat ke LA Galaxy. Pemain sayap Juventus yakni Douglas Costa akan menyelesaikan transfer pinjaman ke LA Galaxy. Costa saat ini dipinjamkan Juventus ke klub masa kecilnya yakni Grêmio. Tetapi pemain berusia 31 tahun tersebut tidak berdaya untuk mencegah Grêmio terdegradasi dari papan atas Liga Brasil. Dan sekarang ia siap untuk menghadapi tantangan baru bersama MLS. Alih-alih kembali ke Juventus untuk 6 bulan terakhir kontraknya, Douglas Costa malah menandatangani kontrak dengan LA Galaxy dengan kesepakatan pinjaman dari Juventus. Goal International mengkonfirmasi bahwa pemain internasional Brasil akan terbang ke LA pada akhir pekan ini dan akan menyelesaikan kesepakatan dengan klub MLS tersebut. Dikabarkan LA Galaxy juga memiliki opsi untuk mengontraknya secara permanen pada akhir musim nanti. Resmi AC Milan perpanjang kontrak Matteo Gabbia hingga tahun 2026. AC Milan tidak membiarkan pemain mudanya yakni Matteo Gabbia pergi ke klub yang lain. Diketahui pemain berusia 22 tahun itu belum bisa menjadi pilihan utama di skuad asuhan dari Stefano Pioli. Musim ini ia baru mencatatkan 7 penampilan di semua kompetisi. Namun Gabbia tidak pernah mengeluh karena sering duduk di bangku cadangan. Sepertinya Gabbia punya kepercayaan yang tinggi kepada AC Milan.
Dan itu menjadi alasan utama mengapa dirinya menandatangani sodoran kontrak baru dari manajemen klub, meski kesempatan bermainnya masih minim hingga sampai saat ini. AC Milan mengumumkan kesepakatan kontrak baru dengan Gabbia melalui situs resminya. Kontrak tersebut bisa membuat Gabbia bertahan di San Siro sampai tahun 2026. Sudah 3 kali gagal, Manchester City belum menyerah untuk dapatkan Joao Felix. Saat ini skuad Josep Guardiola sudah sangatlah kuat. Manchester City memuncaki klasemen sementara Liga Inggris dengan nyaman dan hampir tanpa gangguan sampai saat ini. Meski begitu, Guardiola dikenal sebagai pelatih yang terus berusaha untuk mengembangkan skuadnya. Dan kini dikabarkan Manchester City membutuhkan striker yang baru. The Athletic mengklaim bahwa Manchester City akan mencoba untuk mendapatkan Joao Felix. Kali ini mereka percaya diri bisa mendapatkannya. Terungkap Manchester City sudah 3 kali mencoba untuk mendapatkan Joao Felix namun selalu gagal. Namun kini situasinya telah berubah. Felix tampak kesulitan dan tidak cocok dengan gaya bermain dari Atletico Madrid yang diusung oleh Diego Simeone. Oleh karena itu musim panas nanti Manchester City akan membuat percobaan keempat untuk mendapatkan Joao Felix. Dan kali ini Manchester City yakin bisa untuk mendatangkannya. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.